10 November 2022, seorang petugas PLN mencium bau busuk dari dalam sebuah rumah. Lalu ia melaporkan kepada ketua RT setempat, sehingga ketua RT bersama warga mendobrak masuk ke dalam rumah untuk melihat apa yang terjadi di dalam rumah tersebut. Setelah berhasil masuk, mereka segera melaporkan kepada pihak berwajib karena mereka menemukan penghuni rumah, yaitu Rudianto Gunawan, 71 tahun, Reni Margareta Gunawan, 68 tahun, Dian Febiana, 42 tahun, dan juga Budianto Gunawan, 68 tahun, ditemukan tidak bernyawa dalam keadaan yang sudah mengering. Keempatnya ditemukan di tempat yang berbeda. Rudi ditemukan dengan posisi duduk di ruang tamu, Budianto ditemukan terbaring di kamar belakang, sementara Reni dan Dian ditemukan dalam satu kamar. Reni terbaring di atas ranjang, sementara Dian ditemukan di atas lantai. Berdasarkan hasil otopsi, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Selain itu, di lambung tidak ditemukan adanya sisa-sisa makanan, bahkan otot-otot tubuh telah mengecil, sehingga diduga mereka mengalami dehidrasi sebelum kematian. Setelah melakukan pemeriksaan, polisi tidak menemukan beras ataupun makanan di dalam rumah korban. Padahal, korban tersebut memiliki perekonomian yang cukup baik. Bahkan, menurut para tetangga, korban memiliki kendaraan pribadi. Hal ini mengakibatkan dugaan awal penyebab kematian korban, yaitu karena kelaparan, menjadi sebuah misteri dan tanda tanya bagi pihak kepolisian. Pihak kepolisian terus melakukan pendalaman kasus ini untuk mengetahui penyebab kematian yang sebenarnya. Adik dari korban Reni, Riz Astuti, dan suaminya Handoyo terkejut mendengar berita bahwa korban ditemukan dalam keadaan tubuh mengering dan kelaparan. Menurut adik korban, korban jarang berkomunikasi dengan keluarga. Terakhir kali mereka melakukan komunikasi sekitar 5 tahun yang lalu. Korban pun disebut tidak pernah menghadiri acara keluarga, baik itu pernikahan ataupun kerabat yang meninggal dunia. Selain tertutup dengan keluarga, korban pun disebut tertutup dengan warga sekitar. Menurut ketua RT, korban jarang berkomunikasi dengan warga. Bahkan menurut para tetangga, korban jarang keluar rumah. Berdasarkan keterangan kepolisian, korban diduga meninggal berurutan sejak 2 minggu yang lalu. Diperkirakan masih ada korban yang hidup saat korban yang lain telah meninggal. Ditemukan adanya kapur barus dan bedak bayi yang diduga untuk menutupi bau. Hal ini menguatkan dugaan bahwa adanya korban yang masih hidup saat korban yang lain telah meninggal dunia. Sebelum didobrak, pintu rumah digembok dari dalam. Barang-barang yang di dalam rumah pun ditemukan sudah dipak rapi. Bahkan lampu-lampu telah dicabut, sehingga rumah tersebut terlihat seperti tidak ada penghuni. Banyak spekulasi mengenai motif dari kasus ini. Salah satunya adalah sekte kepercayaan tertentu yang percaya akan adanya kiamat, sehingga mereka melakukan ritual tidak makan sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Ataupun ada yang menduga ada yang melakukan pembiaran terhadap keluarga tersebut sehingga terjadi kelaparan yang juga akhirnya mengakibatkan kematian. Sampai saat ini, motif dari kasus ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Semoga kasus ini dapat cepat terpecahkan
dan menjadi pembelajaran untuk kita agar tetap menjaga komunikasi dengan tetangga dan keluarga, sehingga hal seperti ini tidak terjadi lagi.